Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Saya Ahmad Adan Sabahri dan hari ini saya akan membuka pembahasan menarik kita. Kali ini kami mengangkat topik seputar bisnis penyewaan alat, khususnya di usaha yang kami kaji yaitu usaha bersama outdoor. Adapun judul pembahasan kami yaitu meningkatkan kualitas layanan penyewaan alat bersama outdoor dengan integrasi ISO 31000 dan ISO 9001, analisis risiko dan peningkatan efisiensi. Alasan kami memilih judul ini karena bisnis penyewaan alat itu ternyata penuh risiko teman-teman. Mulai dari alat yang hilang atau rusak pada saat disewakan, keterlambatan pengembalian alat, sampai pelanggan kecewa karena alat yang disewakan itu tidak layak pakai. Nah, agar semua risiko ini bisa diatasi, kami memanfaatkan dua standar penting yaitu ISO 31000 dan ISO 9001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawati Malik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa kami memakai ISO 31000 dan ISO 9001 dan mengapa sih itu penting. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman kita Ahmad bahwa risiko di usaha penyewaan alat itu sangat nyata dan bisa merugikan pemilik usaha. Jadi, dengan menggunakan ISO 31000 ini, semua risiko bisa kita identifikasi, bisa kita ukur, dan bisa kita kelola secara sistematis. Sehingga kerugian bisa kita cegah sejak awal. Nah, sementara itu, ISO 9001 ini kita gunakan untuk membantu pengusaha ini, membantu pemilik usaha membuat SOP atau prosedur kerja agar alat selalu dicek sebelum dan sesudah digunakan. Sehingga kualitas dari alat tersebut tetap konsisten dan hasilnya semua orang yang ingin menyewa di tempat kita selalu merasa senang, merasa nyaman dan akan selalu kembali menyewa di tempat kita. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai mengapa kami mengambil ISO tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya yang akan menjelaskan mengenai konsep dari ISO 31000 sendiri. Perkenalkan, saya Putra Dimawan. Supaya lebih jelas, mari kita bahas apa itu ISO 31000. ISO ini adalah panduan internasional tentang manajemen risiko. Langkah sederhana, kita buat sebuah daftar risiko, mengukur seberapa sering risiko itu terjadi, menghitung seberapa besar dampaknya, lalu menentukan prioritas mana yang harus ditangani duluan. Dengan begitu, usaha bisa lebih siap menghadapi sebuah masalah. Halo, saya Inayarti Arti. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai manajemen risiko, sekarang kita akan membahas mengenai ISO 9001. Apa sih ISO 9001 itu? Penasaran? Mari kita bahas. ISO 9001 ini berfokus pada sistem manajemen mutu, yang artinya usaha harus memiliki standar pelayanan yang jelas, pemeriksaan kualitas secara rutin, dan perbaikan terus-menerus. Dengan ISO 9001 ini, pelanggan akan merasakan layanan yang konsisten dan profesional. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdullah Laska. Di sini saya akan mendeskripsikan jenis usaha yang kami kaji. Yang paling pertama itu nama usaha bersama outdoor, alamat usaha Jalan Poros Nipa-Nipa, tahun berdiri Mei 2022, jumlah karyawan ada 8. Pemilik usaha saya sendiri dan jenis usahanya itu penyewaan alat camping. Saya bertanggung jawab atas ketersediaan alat, memastikan alat layak dan siap pakai, melakukan transaksi, serta menjaga kepuasan pelanggan. Dari hasil kajian yang kami lakukan, ada beberapa risiko internal yang kami dapatkan. Yang pertama itu alat rusak sehabis disewa. Yang kedua, alat hilang atau telat dikembalikan. Yang ketiga, data penyewa tidak sesuai. Yang keempat, karyawan belum paham SOP atau standar operasional prosedur. Risiko eksternal juga ada. Yang pertama itu cuaca buruk sehingga banyak penyewaan yang batal. Yang kedua, persaingan di bidang ini sangat ketat. Yang ketiga, komplain customer di media sosial. Yang keempat, kurangnya promosi di media sosial hingga customer beralih ke kompetitor. Dan saya Hardian Biasa selaku yang akan menutup presentasi ini dengan menerapkan ISO 31000 dan ISO 9001
Semua risiko itu bisa dikelola, kualitasnya tetap terjaga, dan pelanggan semakin puas. Efisiensi meningkat, kerugian berkurang. Bang, itu sebabnya topik ini penting buat dipelajari, terutama bagi UMKM. Terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan karena ini baru bagian pertama, nantikan video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih.